Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Iwan, NIM 2019-3054. Saya akan menerangkan pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis, dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, saya sebagai presentator kedua yang akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari aliran konstruktivisme. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arifa Auliatul Gofar, NIM T 2019-3061. Baik, saya akan menyebutkan apa saja sih ciri-ciri dari aliran konstruktivisme. Yang pertama adalah adanya kerjasama. Kerjasama yang melibatkan seluruh anggota yang mengikuti sebuah kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah terjalinnya sebuah hubungan yang menunjang. Artinya menunjang ini memberikan sebuah dorongan atau motivasi. Kemudian sumber-sumber yang digunakan dalam pembelajaran itu sendiri menggunakan berbagai sumber. Artinya semakin banyak sumber yang digunakan, maka ilmu yang didapatkan pun akan semakin luas, wawasannya pun akan semakin luas. Kemudian siswa aktif. Siswa aktif maksudnya adalah melakukan sebuah diskusi, sharing antar teman. Kemudian siswa kritis, guru kreatif. Siswa kritis, maksudnya siswa kritis, guru kreatif ini ketika siswa ini kritis, maka guru harus bisa pintar-pintar mengelola bagaimana kekritisan siswa ini bisa terjaga. Kemudian pembelajaran terintegrasi, artinya tetap terjaga menjadi sebuah kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah. Pembelajaran yang dilakukan pun tidak membosankan. Maksudnya tidak membosankan ini menyenangkan, sehingga peserta didik ini tertarik untuk mengikuti sebuah kegiatan pembelajaran tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida, NIM T 2019-3069. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teori konstruktivisme. Jenis-jenis teori konstruktivisme ada dua. Yang pertama, teori konstruktivisme sosial radikal. Menurut Wolgar, berbeda dengan pendapat konstruktivisme lainnya. Perspektif radikal ini mengatakan bahwa pengetahuan sepenuhnya dibentuk dari relasi sosial. Sedangkan menurut Phillips, pandangan konstruktivis sosial hanya berusaha menjelaskan konten kognitif aktual di dalam teori ilmiah saja. Yang kedua adalah konstruktivisme edukasional. Belakangan ini ada 3 variasi dari konstruktivisme edukasional, yaitu diantaranya personal, sosial, dan afilosofi. Yang pertama adalah konstruktivisme pribadi, yaitu konstruktivisme yang merupakan pandangan radikal karena keyakinan dasarnya adalah realitas, tidak dapat diakses oleh pengetahuan manusia. Artinya, semua pengetahuan adalah konstruksi manusia. Yang kedua adalah konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial memandang pengajaran di kelas sebagai sebuah komunitas yang tugasnya adalah mengembangkan pengetahuan, karena mereka juga memandang pengetahuan sebagai tidak terpisahkan dari aktivitas yang menghasilkan pengetahuan. Maka pengetahuan tersebut bersifat transaksional. Yang ketiga adalah konstruktivisme filosofi. Menurut Matthews mengatakan setidaknya subkelompok konstruktivisme tidak memberikan asumsi tentang sifat pengetahuan.
Salah satu kelompok pendidik sekedar menggunakan label konstruktivis untuk menyebut segala sesuatu di mana siswa aktif dalam belajar, bertanya, dan berhasrat maju. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefila Viva, NIM T 2019-376. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip aliran konstruktivisme. Terdapat dua pandangan. Yang pertama, menurut Weir menjelaskan bahwa prinsip dasar yang harus diperlihatkan dalam pengembangan aliran konstruktivisme yaitu prior clauses, yaitu faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran adalah apa yang telah diketahui oleh peserta didik. Prinsip-prinsip konstruktivisme yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar sebagai berikut. Seperti pengetahuan yang dibangun oleh siswa sendiri. Sedangkan menurut Supriharjono, mengemukakan dua garis besar yang harus dikemukakan dalam pengembangan belajar dan pembelajaran. Yang pertama, prior clauses, dan yang kedua conceptual chain process merupakan proses pemikiran yang terjadi di dalam pada diri peserta didik ketika peta konsep yang dihadapinya sama dengan situasi nyata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dirmawan, NIM T 2019-3083, akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi teori konstruktivisme. Hasminullah mengemukakan beberapa fungsi teori konstruktivisme di dalam kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Menghargai gagasan-gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri. Berarti guru membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Para siswa yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon-respon faktual yang sederhana. Guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan-gagasan atau pemikirannya. 4. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif sangat membantu siswa untuk membantu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasannya. Jika mereka memiliki kesempatan untuk mengemukakan apa yang mereka pikirkan dan mendengarkan gagasan-gagasan orang lain, maka mereka akan mampu membangun pengetahuannya sendiri yang didasarkan atas pemahaman mereka sendiri. Jika mereka merasa aman dan nyaman untuk mengemukakan gagasannya, maka dialog yang sangat bermakna akan terjadi di kelas. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Jika diberi kesempatan untuk membuat berbagai macam prediksi, seringkali siswa menghasilkan berbagai hipotesis tentang fenomena alam ini. Guru yang menerapkan konstruktivisme dalam belajar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis yang mereka buat, terutama melalui diskusi kelompok dan pengalaman nyata. Yang keenam, guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata.
Kemudian guru membantu para siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Hasminullah menjelaskan bahwa selain fungsi-fungsi tersebut, itu yang paling penting adalah guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Seorang guru dapat membantu proses ini dengan cara-cara mengajar yang membuat informasi menjadi sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar menyadari dan menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masudi, NIM T 2019-3092. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari aliran konstruktif menurut filsafat pendidikan. Kelebihan pertama yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumumkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasanya sendiri. Artinya, dalam teori ini memberikan kesempatan kepada siswa secara menyeluruh. Artinya, guru itu tidak ikut campur dalam hal ini. Itu dipasrahkan semuanya kepada siswa agar siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki oleh siswa itu sendiri. Terus kelebihan yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks. Terserah siswa itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dalam aliran ini lebih menekankan kepada siswanya. Artinya siswa yang melakukannya sendiri. Terus yang keempat adalah memberikan lingkungan belajar yang kondusif, yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan. Terus yang selanjutnya adalah kekurangan dari aliran konstruktif. Kelemahannya yang pertama adalah guru tidak ingin berubah dalam menggunakan model pembelajarannya. Artinya, dalam konstruktivisme ini, guru itu menggunakan model pembelajaran yang seperti itu saja, yang akhirnya memberikan pengaruh kepada siswanya untuk bosan untuk belajar. Terus yang kedua, guru merasa kesulitan memberikan contoh-contoh konkret dan realistik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, terlalu banyak bidang studi yang harus dipelajari dalam kurikulum. Terus yang keempat yaitu guru berpikir konstruktivisme ini memerlukan banyak waktu. Artinya guru itu beranggapan konstruktivisme ini terlalu banyak memakan waktu dalam pembelajaran. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan selaku presentator ke-6 dari kelompok 4 Filsafat Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 4 akan menjelaskan tentang konstruktivisme aliran implementasi. Apa itu implementasi? Implementasi yaitu sebuah tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Sedangkan aliran konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui aktivitas seseorang. Seperti halnya ada seorang guru yang mempraktekkan cara belajar konstruktivisme. Jadi, pembelajaran konstruktivisme memberi siswa kesempatan berpikir tentang pengalamannya, mencoba dengan menggunakan berbagai mencoba gagasan baru agar siswa memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks, baik yang telah dikenal maupun yang baru, dan
akhirnya memotivasi siswa untuk menggunakan berbagai strategi belajar. Contohnya, menerapkan konstruktivisme dalam materi sumber daya alam. Guru memancing peserta didik dengan bertanya tentang pencemaran sumber daya alam yang terjadi di daerah sekitar dan bagaimana cara menanggulanginya. Guru menyuruh siswa untuk membaca referensi yang menerangkan tentang sumber daya alam yang ada di bumi, bersifat terbatas dan harus dijaga kelestariannya. Semua siswa melakukan praktek tersebut dengan arahan yang sudah diarahkan oleh seorang guru. Sehingga dari sinilah aspek pengetahuan peserta didik digali oleh guru. Jadi, implementasi aliran konstruktivisme ini merupakan pengetahuan hasil konstruksi kita sendiri yang disusun secara cermat dan rinci. Mungkin ini saja yang hanya bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.